Mengutip laman cnnindonesia.com, ada lebih dari 3 juta pekerja dalam catatan Kementerian Ketenagakerjaan per 27 Mei 2020 terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi virus corona. Angka pengangguran diperkirakan bertambah 3 hingga 5%. Gelombang pekerja yang di PHK pun akan terus terjadi jika pandemi masih belum usai. Untuk membendung laju pengangguran, Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama kali diusulkan Presiden Joko Widodo ini dibahas dan disahkan. Presiden Jokowi mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk menyiapkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran. Selain itu, dengan undang-undang ini, prosedur pembukaan izin usaha yang selama ini dianggap rumit akan dipermudah. Apalagi jika kita mengingat kegeraman Presiden pada bulan September 2019 lalu. Satupun investor dari Tiongkok yang merelokasi investasinya ke Indonesia dan lebih tertarik di Vietnam, Malaysia, serta Thailand. Bahkan Indonesia kalah bersaing dengan negara Kamboja. Saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja. Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Dan sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar. Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Sejak gelombang pertama di balik pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini, muncul penolakan yang menganggap undang-undang ini justru hanya mewakili kepentingan besar para pebisnis, misalnya dalam bisnis pertambangan. Menurut Mera Johansa, dalam draft 900 halaman Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 128A yang intinya berbunyi pemerintah atau negara memberi diskon hingga 0% royalti bagi perusahaan batubara yang memiliki kegiatan atau proyek hilirisasi. Hal ini justru dapat mengurangi penerimaan negara di bidang pertambangan. Bahkan, aktor-aktor intelektual di balik penyusun undang-undang ini. Menelusuri satu pertanyaan penting, yaitu bagaimana sebenarnya perusahaan-perusahaan pertambangan dan energi kotor di Indonesia itu terhubung dengan orang-orang di lingkaran pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Dan bagaimana konflik kepentingan itu berpengaruh atau berdampak pada keuntungan mereka dalam Omnibus Law. Kami kemudian menelusuri siapa saja aktor penting, mulai dari Satgas, ya, Omnibus Law Cipta Kerja, hingga pimpinan DPR, kemudian juga Panja, yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor untuk menemukan jawaban siapa sesungguhnya yang diuntungkan dari regulasi Omnibus Law ini. Hubungan itu menunjukkan bahwa dugaan konflik kepentingan karena para penyusun dan pembahas undang-undang ini ditemukan memiliki relasi bisnis secara langsung maupun tidak langsung secara pribadi dengan sejumlah perusahaan, baik sebagai pemilik, komisaris, hingga direksi. Tetapi di saat yang bersamaan, mereka juga adalah para pihak yang menyusun dan membahas regulasi Cipta Kerja ini. Ditambah lagi penelusuran kita terhadap rekam jejak orang-orang ini, sebagian besar para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pilpres 2019 lalu. Dari kalangan buruh, melalui perwakilannya, mereka sesungguhnya tidak menolak kehadiran investasi di Indonesia, namun meminta agar tidak mengurangi perlindungan terhadap buruh. Misalnya, upah minimum sektoral kabupaten yang dihilangkan. Jika hal ini dihapus, maka akan muncul ketidakadilan. Selama ini yang komunikasi baik adalah sahabat saya, Bung Andi Gani Nenawea, Presiden KSPSI, yang selalu berkomunikasi baik dengan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Sebagaimana tadi saya sampaikan,
KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi lain, kami bersama Presiden Pak Joko Widodo dalam mengundang investasi. Yang kami nggak setuju, jangan kurangi perlindungan limited protection floor. Saya ini pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yaitu ILO. Saya adalah ILO governing body yang berkedudukan kantor kami di Jeneva. Saya selalu memetakan bagaimana antara undang-undang investasi dan perlindungan. Di seluruh dunia mayoritas undang-undang investasi itu tidak menyatu dengan undang-undang perlindungan karena ini bisa terjadi konflik interest. Nah, faktanya begitu dimasukkan dalam satu yang kita sebut Omnibus Law itu terjadilah konflik interest. Baik Merah Johansa dan Said Iqbal sepakat bahwa ada konflik kepentingan jika menyatukan undang-undang investasi dengan undang-undang perlindungan buruh. Terlebih jika aktor-aktor penyusun dan satgas pembuat undang-undangnya lebih didominasi kalangan pebisnis sekaligus anggota parlemen. Muncul pertanyaan, sejatinya untuk apa dan bagi siapa undang-undang Omnibus Law ini berpihak? Raff Raff Kaffi, Dwi Prasetyo, Jakarta.